Padahal yang salah, yang bikin masalah itu si iblisnya. Tapi yang kena Tuhannya. Kalau enggak ada api, semua jadi gelap. Orang gelap, kalau gelap, saudara berani gelap melangkahnya, tegak gini, berani saudara? Hah? Mati lampu di rumah, berani melangkah tegak begitu? Coba saya lihat kalau ada yang berani. Kalau mati lampu, apa yang saudara lakukan? Betul? Betul? Nggak heran banyak anak Tuhan, dengar ini ya Bapak Ibu ya. Engkau butuh api, kenapa? Di tengah zaman yang seperti ini, kalau engkau nggak punya api, langkahmu meraba-raba. Hari ini hari terakhir Bapak Ibu, gak berasa ya, how fast. Besok kita akan memperingati Pentakosta, momen perayaan Roh Kudus dicurahkan. So if today is the last day, kalau hari ini hari yang terakhir, saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang datang sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 10 hari. Make the most. Hari ini jangan sia-siakan, serap sebanyak mungkin. Tarik sebanyak mungkin, dapatkan sebanyak mungkin. Karena ini hari terakhir sebelum besok kita memperingati Pentakosta saudaraku. Saya akan bekali saudara dengan satu firman yang berjudul Rekindle Your Fire. Nyalakan kembali apimu. Because this is what I believe. Ini yang saya percayai Bapak Ibu. Gereja Pak, kalau nggak ada apinya, itu nggak ada bedanya sama organisasi lain. Halo. Pelayanan Bapak Ibu, berapa banyak di tempat ini yang datang hari ini sebagai pelayan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Wow, kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Tapi Bapak Ibu, pelayanan tanpa api hanya jadi rutinitas. Itu sebabnya hari ini Imamat 6 ayatnya yang ke-12 mengatakan, jagalah supaya api di mezbah itu jangan padam. Jangan dibiarkan padam, harus tetap menyala. Apimu, apimu, apimu menyala. Kalau tepuk tangan, boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya ya? Kayak saya rasa masalah gereja hari-hari ini ya saudaraku bukan karena kurang program loh Pak. Saudara di sini 10 hari, kurang apa programnya saudaraku? I think itu bukan masalah kurang program. Masalah gereja hari-hari ini karena banyak orang Kristen yang apinya sudah mulai padam. Hebatnya lagi Bu, nggak terasa tuh. Apinya mulai padam tapi nggak berasa Pak. Itu terjadi kepada Simson. Kita lihat ya, kita buka yuk Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-20. Saya bacakan buat saudara. Lalu berserulah perempuan itu Delila saudara.
Orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya. Semua di dalam Alkitab, jangan salah ya saudaraku, selalu ada meaningnya. So even yang dilakukan Simson secara fisik pun ada meaningnya. Dari sini kita tahu Simson sedang tidur. Terjagalah ia dari tidurnya serta katanya seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Sama-sama yuk dengan suara keras 2-3 saudaraku. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. He is a great hero saudaraku. Simson ini adalah pahlawan besar bangsa Israel. Jangan tanyalah soal pengurapan Tuhan dalam hidupnya Pak. Dari kandungan aja dia tuh nasir Allah. Itu the anointing of God upon his life itu udah gak dipertanyakan saudaraku. Single-handedly saudara dia hancurkan musuh-musuhnya. Jadi saudara jangan berbicara tentang yang ini saudara. Itu sudah no doubt gitu, gak diragukan. Tapi yang membuat saya jadi takut dengan ayat ini Pak. Orang sekapasitas itu dan sebesar itu, Alkitab mencatat dengan jelas, boleh dibuka lagi ayatnya tadi, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jujur saya baca ayat ini saya takut Pak. Saya harus jujur ngomong sama saudara. Sebelum saya bagikan firman ini untuk saudara, firman ini harus untuk saya. Waktu saya baca ini, how can it be? Kok bisa nggak sadar? Boleh nggak hari ini saudaraku, di hari terakhir dari Pentakosta sebelum besok ini kita menutup dengan peringatan tercurahnya Roh Kudus saudaraku. Check and recheck and double check again and triple check. Coba periksa saudaraku, bagaimana mungkin Simson ini masih beraktivitas, bagaimana mungkin everything seems to be okay saudara, tapi apinya padam. Perkenanan Tuhan sudah meninggalkan Simson. Jujur ya saudara, kalau saya berbicara itu ya saudara, saya itu berapa hari ada keliling di beberapa kota. And then sejak dari hari Selasa kemarin saya bersama-sama dengan saudara di Jakarta ini. Saya tidak melihat tiap hari berkurang tuh. Yang ada tiap hari jumlahnya tambah banyak, semakin banyak. Bahkan saudara kemarin malam saya doain jemaat, lagunya udah praise, saya pikir udah kelar gitu saudara. Oh udah praise gitu. Saya pikir udah selesai. Kadang kalau ini buat para pelayan Tuhan yang seperti saya ya, di tengah doain seperti itu, kita tuh gak ngecek kiri kanan loh jujur. Karena lagu sudah praise, saya baru lihat kiri, lihat kanan. Kaget, antrinya masih banyak. Saya pikir jemaat sudah pada balik, sudah pada duduk. Tapi betah loh, berlama-lama nggak pulang-pulang sampai malam. Bolehkah saya mengatakan ini? Keluarga Allah, saya tahu api Tuhan menyala. Atas KA Jakarta boleh tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Yes, apinya menyala. Karena kalau enggak ya saudaraku, saya harus ngomong ya, ini para pelayan Tuhan watch out ya, be careful.
bahkan full timer, even saya sebagai hamba Tuhan. Simpson nggak kehilangan nama besarnya loh saudaraku, nama besarnya masih loh. Pengurapan itu masih ada. Berkali-kali saya mengatakan kepada saudara, bedakan antara pengurapan upon dan pengurapan yang ada di dalam. Pengurapan itu masih ada. Tapi perkenanan Tuhan Roh Allah telah meninggalkan Simpson. Tinggal tunggu waktu saja Simpson roboh. So hari ini izinkan saya mengatakan ini ya saudaraku, saya percaya ini rema yang Tuhan berikan di awal tahun. Mazmur 91 ayat 7 Pak. 1000 boleh rebah di sisimu. 10.000 boleh rebah di kanan. Ini kalau saudara bayangkan realitanya ya, saudara ngelihat 1000 orang rebah, itu merinding loh Bapak Ibu. Manusia tuh makhluk yang unik gitu. Saudara lihat kiri kanan, merah. Lihat lagi, merah lagi, merah gitu kan. Tiba-tiba di dalam benak saudara semua orang pakai merah. 1000 itu bukan jumlah yang kecil loh saudara. Apalagi setelah itu ayat ini mengatakan 10.000 lebah di kananmu. By that time saudara sudah akan mengatakan kayak semua orang sudah pergi, why should I be here? Kenapa juga aku masih ada di sini? Tapi Mazmur 91 ayat 7 ini yang saya dapatkan. Saya perkatakan ini Bapak Ibu, itu semua tidak akan menimpa engkau. Oh aminnya boleh yang paling keras sekali lagi. Aminnya yang paling keras dijadikan atas hidupmu. Karena kalau sudah enggak ada api ya saudaraku, kehidupan rohani Pak, itu jadi rutinitas. Saudara jangan bilang sama saya masih ke gereja pastor, saya bukain ayatnya ya. Ayat ini bikin saya merinding. Yesaya yuk kita lihat. Pasalnya yang ke-29 ayat 13. Ini ayat bikin saya merinding saudara. Dan Tuhan telah berfirman, lihat. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Saya tanya masih datang dekat enggak? Berarti masih cari Tuhan enggak? Memuliakan aku dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, masih muji Tuhan enggak? Bolehkah saya mengatakan masih ibadah loh ini? Tapi sama-sama yuk dibaca yuk saudaraku. 2, 3. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Sorry Bapak Ibu, saya harus ngomong. Ternyata yang dicari Tuhan ibadah saja nggak cukup. Just in case ada di antara saudara yang berpikir, pastor saya masih ibadah hari Minggu. Just in case ada di antara saudara yang berkata, pastor saya masih doa. Bukan ibadahnya saudaraku. Yes ibadah, tetapi bukan hanya ibadahnya. Dia cari keintimannya. Otherwise, ayat ini ngomong saudaraku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ada di sini yang kalau hari Minggu satu worship. Habis itu nanti praise pastor. Habis itu announcer. Nah tuh udah naik announcernya. Selesai announcer, coba nanti pastor lihat 2 worship. Pendetanya naik. Nanti kalau udah hari praise, saudara langsung yes, bakso dan soto. Saudara hafal. Saudara tahu. Tapi enggak kena di hatinya Tuhan.
ibadahnya hanya jadi perintah manusia yang dihafalkan. Tapi hilang gregetnya. Kapan terakhir saudara masuk, gak ada pujian, gak ada yang lain, firman belum diberitakan, saudara duduk aja udah bisa berlinangan air mata. Do you still remember that moment? Kenapa saudaraku? Karena kalau semuanya itu sudah hilang ya, apinya udah gak ada. Saudara tahu ujungnya gereja-gereja nutupin itu dengan apa? Performance Bapak Ibu. Ngeri ya. Entertainment. Facility. Karpetnya harus 1 senti pastor setidaknya. AC. Kenapa? Because the anointing is no longer there Pak. Sorry Pak, saya bukan orang yang tidak after excellent ya. Kalau saudara lihat gereja ini, I think saudara sudah bisa mengatakan, kita berusaha, do our best. Tapi ini yang saya ingin katakan, jangan api dan hadirat Tuhan diganti dengan semua itu. Gak pernah boleh. Yang ada saudara lihat jam terus. Udah sejam, kok enggak pulang-pulang. Ya udah tambah 1,5 jam. Kok belum selesai-selesai? Ini gereja apa sih? Sebagian dari saudara akan katakan kepada saya, Pastor, sekarang itu udah enggak trennya gereja selama itu. Yang lain-lain udah jadi sejam. Bonus-bonus 1,5 jam. Keluarga Allah ini gereja apa? Kemarin loh saudara, saya itu sampai ngeliat jam, kok nggak pada pulang ya? Aduh. Oh, saya tidak mengatakan harus begitu juga saudaraku. Setiap hari Minggu kalau mau berlama-lama seperti ini, dicekik ibadah berikutnya saya saudara. Tapi mumpung momen KKR 10 hari saudara, mengapa tidak kita manfaatkan? Kenapa? Kalau api itu sudah hilang, kalau enggak hati-hati, kepekaannya juga jadi hilang. Saudara enggak lagi bisa dengar suara Tuhan loh saudara. Ih bahaya ya. Masih nyembah, masih doa. Tapi drifting away enggak berasa. Hais. Buat saya pribadi jujur ya saudara, saya enggak tahu dengan saudara ya. Ini firman namper saya terus nih. Karena ternyata enggak cukup cuman sejauh itu saudaraku. Tahukah saudara apa yang membedakan gadis bodoh dengan gadis bijaksana? Saudara bilang apa? Minyaknya? Dua-dua punya minyak. Artinya saudaraku, baik gadis bodoh maupun bijaksana, dua-duanya memulai dengan api. Memulai dengan nyala. Apinya ada kok. Apa yang membedakan gadis bodoh dengan gadis bijaksana, Bu? Yang satu saudaraku, ini yang mulainya boleh dari roh. Sorry itu bagus, tapi bukan itu penentunya. Semua orang yang dijamah Roh Kudus, saudara itu akan punya kerinduan melayani. Saudara akan punya kerinduan more. Ibadah sekali enggak cukup, saudara ibadah 2 kali. Ibadah 2 kali enggak cukup, saudara ibadah 3 kali. Awalnya seperti itu.
Saudara, pelayanan satu departemen nggak cukup, nyari lagi departemen yang lain. 2 departemen nggak cukup. Omnipresent saudara ada di mana-mana. Kayaknya saya pergi lihat dia. Nanti kemana lihat lagi si dia gitu saudara. Itu semua juga kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, awalnya begitu. Tapi masalahnya dengan manusia, minggu lalu khotbahnya, kalau yang jasmani never enough. Betul? Gaji 2 juta cukup? Minta jadi 5? Ya kayak kondisi sekarang lo pastor, 2 juta mana bisa pastor hidup, saya nggak bisa hidup 2 juta. Ya 5 juta lah pastor, 5 juta. Gaji sudah jadi 5 juta, saya tanya, cukup? Wah, plastik aja naik kok pastor. 5 juta. Bensin pastor, bensin. Duh, makanan sekarang naik, semua naik. Ya 10 juta lah. Kurang kata. Kurang. 10 juta kurang jadi 20 juta. 20 juta kurang jadi 50 juta. Jemaatnya tuh loh Pak Jo. Seandainya ya. Hari Minggu saya juga dengar sama. Loh, kok nggak pulang-pulang? Mana cukup zaman sekarang lagi berat, ibadah cuma 1 kali pastor, nggak cukup. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangan boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Mulainya tuh dari roh. Tapi maaf Bapak Ibu, yang menentukan gadis bijaksana dan bodoh. Yang bijaksana menjaga apinya terus menyala sampai akhir. Hanya yang bertahan sampai kesudahannya yang selamat. Pastor, udah 13 tahun loh saya pastor. Kurang lama apa? Saya sudah 25 tahun, pastor. Saudara mau tanding lama-lamaan juga boleh, saudara. But that's not the point. Sampai nafas ini meninggalkan tubuh. Dan apimu tetap menyala. Itu yang menentukan. Kenapa pastor? Kenapa? Segitukah pentingnya api? Kenapa? Ini saya kasih rahasia ya saudaraku. Identitasmu itu api. Nanti saya buktiin. Identitasmu api. Saudara kebayang nggak kalau garam udah ndak lagi asin? Ibu-ibu yang masak mau beli garam yang ndak asin? Diapain kalau garamnya nggak asin? Yang bilang saudara lu ya. Lah kalau api dah nggak panas terus gimana saudara? Saya tuh bersyukur Tuhanmu baik loh saudara. Identitasmu api. Kenapa saya katakan itu? Dari sononya saudaraku. Saya buktikan boleh? Oke, source utamanya siapa? Tuhan dulu ya. Yuk kita lihat. Tuhanmu itu api saudara. Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Proven saudara? Terbukti? Tuhanmu api. Dia api yang menghanguskan, dia api yang menghanguskan setiap dosamu. Dia api yang menghanguskan setiap kedaginganmu. Dia api yang menghanguskan setiap egomu.
Sehingga keluarnya jadi emas, Bu. Berkali-kali di dalam Alkitab, saudara again and again akan menemukan Tuhan itu dilambangkan dengan api. Masih ingat Musa ketika berjumpa dengan Tuhan, dilambangkan apa? Semak yang terbakar, yang menyala tapi tidak terbakar, fire. Dan saudara tahu, setiap hal yang bersentuhan dengan api itu tidak akan pernah sama. Saudara pernah lihat sesuatu yang bersentuhan dengan api tidak berubah? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Musa seorang pelarian, Pak. Saudara boleh bayangkan sedikit seorang pelarian itu kira-kira psikologinya kayak apa Bapak Ibu? Ketakutan? Lebih milih sembunyi cari aman atau lebih milih dihadepin? Sembunyi cari aman, namanya juga pelarian. Seorang pelarian menurut saudara berani menantang kemustahilan atau lebih baik pergi aja kalau sudah enggak mungkin? Pergilah. Musa yang seperti itu loh saudaraku, dia hidupnya dicekam ketakutan 40 tahun loh. Saudara kebayang enggak, the same Moses saudaraku, menghadapi ketakutan terbesarnya Firaun. Dia lari karena apa? Mau ditangkap Firaun, Pak. Dia menghadapi ketakutan terbesarnya, saudaraku, begitu dia bersentuhan dengan api. Dia Musa yang sama, yang tadinya disebut sebagai buron. Musa yang sama, sekarang disebut sebagai pahlawan pembebas bangsa Israel. Oh, saya berdoa ya saudaraku, literally, hari ini ketika engkau bersentuhan dengan api itu ya saudara, engkau boleh sebelumnya pengecut, engkau boleh sebelumnya loser, pecundang. Tapi ketika engkau bersentuhan dengan api ini, engkau dibangkitkan jadi pemenang. Oh kalau mau amin tepuk tangannya yang paling meriah. Masih ingat saudaraku, pada saat bangsa Israel ada di padang gurun. Siang hari apa yang mengikuti mereka? Malam hari apa yang mengikuti mereka? Tiang api. Your God is fire. Saudara kebayang enggak? Itu malam kalau gelap, enggak ada api, what will happen? Itu bisa diserbu jadi target binatang buas loh, Pak. It's so dangerous. Tahukah saudara, yang dicari iblis bukan yang apinya menyala. Yang dicari yang udah padam-padam, saudara. Itu target. Kenapa? Gampang ditipu. Nanti ngomongnya gini, kenapa Tuhan izinkan? Iblisnya, yes. Loh karena yang salah iblisnya, yang ngalang-ngalangin iblisnya, Tuhan yang kena. Saudara meragukan, apakah Tuhan masih mencintai aku? Iblisnya, yes. Bagus. Padahal yang salah, yang bikin masalah itu si iblisnya. Tapi yang kena Tuhannya. Kalau enggak ada api, semua jadi gelap. Orang gelap, kalau gelap, saudara berani gelap melangkahnya, tegak gini, berani saudara? Hah? Mati lampu di rumah, berani melangkah tegak begitu? Coba saya lihat kalau ada yang berani. Kalau mati lampu, apa yang saudara lakukan? Betul? Betul? Enggak heran banyak anak Tuhan, dengar ini ya Bapak Ibu ya, engkau butuh api kenapa? Di tengah zaman yang seperti ini, kalau engkau enggak punya api, langkahmu meraba-raba. Apa yang membedakan pastor? Masalah tidak langsung hilang Bapak Ibu. Yang membedakan bukan orang punya api, enggak punya api itu masalahnya hilang, bukan.
Masalahnya boleh tetap ada. Tapi karena kau punya api, you know what to do. Kau bisa dengar suara Tuhan. Engkau dapat rema karena ada api kan. Dengar firman enggak? Ini ciri-cirinya saudara. Langsung dengar firman, langsung amin. Itu ciri-cirinya saudaraku. Loh, pastor, kenapa kok harus begitu? Emangnya kalau saya tipe yang kalem enggak boleh, pastor? Percaya saya saudara. Saudara kalau kalem-kalem gitu hati-hati nanti gini. Tapi setidaknya kalau sahabat mau ngantuk kan kaget sendiri tuh saudara. Menjaga fokus. Akhirnya banyak dapatnya, banyak nyantolnya. Itu aja nanti pulang saya tanya belum tentu ingat kok. Coba kalau kalem. Nanti begitu amin dibangunin sebelahnya, Pak udah selesai ibadahnya. Terus dapat apa? Kalau ada api ya, denger ini. Masalahnya boleh tetap ada. Tapi somehow engkau tuh jadi langkahmu tepat. Para pengusaha denger ini. Dealnya tepat. Investasinya tepat. Toh kalau ada langkah yang saudara ngerasa saudara tidak mampu. Tapi karena apinya menyala, engkau diberikan kekuatan berani taat. Dari taat, ada pertolongan demi pertolongan Tuhan. Dari situ terobosan demi terobosan jadi. Harus ada api. Oh, hidup gak ada api rasanya kayak apa saudara. Ini hari-hari ini semua serba menakutkan. Saudara kalau gak punya api ya saudara. Tiap hari apa? Deg-deg sir saudara. Gak ada damai. Saudara tahu dari kemarin ya saya doain begitu banyak orang ya. Rata-rata yang dibutuhkan pemulihan. Pemulihan. Gak kuat. Kalau gak hati-hati kondisi seperti ini gak kuat. Yang pertama ya saudaraku, Allah Bapak kita adalah api. Tahukah saudara, Yesusmu itu pembawa api. Ada buktinya pastor? Yuk kita buka yuk. Lukas 12 ayat 49. Aku datang, Yesus, A-nya besar saudara, untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saya perkatakan ini, saya tahu dan saya melihat apinya keluarga Allah telah menyala. Berapa banyak KKS di tempat ini boleh lambai-lambaikan tangan? Apinya KKS keluarga Allah telah menyala. Tim ibadah boleh lambaikan tangan? Apinya tim ibadah telah menyala. Multimedia boleh lambaikan tangan? Yang ada di belakang, apinya KA Media telah menyala. Para pendoa, boleh saya lihat tangan-tangan terangkat para pendoa? Apinya pendoa telah menyala. KA Worship yang ada di belakang layar ini sembunyi, adakah yang di depan? Halo, apinya KA Worship menyala. Amin katanya di belakang. Saya nggak sebut satu-satu ya Bapak Ibu, nanti kita nggak pulang. Berapa banyak di tempat ini yang mengaku dirinya Kristen, angkat tangan. Oke. Saudara yang ngomong loh ya. Yakin nih? Yakin orang Kristen? Apa artinya orang Kristen? Saudara yang ngomong ya? Kalau saudara pengikut Kristus, Kristusnya bawa api. Saudara bawa apa? Bawa sakit hati?
Hah? Bawa perkataan negatif? Bawa gosip? Senggol kiri kanan. Itu bukan kamu. Gosip di luar gereja. Di sini mah nggak ada yang ngaku. Aduh. Ingat-ingat ini aja ya saudaraku. Kalau Yesusnya bawa api, engkau dipanggil untuk menjadi pembawa api. Kemanapun engkau pergi, perkataanmu membuat orang menyala-nyala. Kemanapun engkau berada, orang yang ada di sekelilingmu, apinya ikut menyala. Masih ingat kisah Yesus berjumpa dengan muridnya yang menuju Emmaus? Itu mereka posisi udah down. Mereka benar-benar kayak udah pusing saudaraku. Mereka drop saudara, secara imannya mereka hancur. Tapi coba dong lihat saudaraku, ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Lukas 24 ayat 32 ngomong gini, bukankah hati kita berkobar-kobar. Mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Tapi mereka ngomong, bukankah hati kita berkobar-kobar. Kalau kau mau tahu kiri kananmu murid Yesus atau bukan? Bawa api atau jadi pemadam api. Saudara mau tahu murid Yesus atau bukan? Itu salah satu cirinya. Yang ketiga, kalau Allah Bapa itu api, Yesusmu pembawa api, Roh Kudus. Masih ingat pada saat Pentakosta, Roh Kudus tercurah, orang-orang lihatnya apa? Nah, lidah-lidah seperti nyala api. Roh Kudusnya juga api. Saya tambah lagi boleh Bapak Ibu? Allah Bapaknya api, kan? Yesusnya pembawa api, oke? Roh Kudusnya juga api, malaikatnya juga api. Buka aja ya, buka yuk buka. Mazmur 104 ayatnya yang keempat. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Siapa itu pelayan-pelayannya Tuhan? Bolehkah saya tarik saudara pada logika kesimpulannya? Kalau Tuhannya api, Yesusnya pembawa api, Roh Kudusnya api, malaikatnya api. Kalau saudara enggak menyala tuh ya ada yang salah loh saudara. Saudara lihat logika saya enggak? Coba ditelusuri lagi. Ditelusuri. Loh katanya anaknya, katanya ininya. Tuhannya api. Yesusnya pembawa api. Roh Kudusnya lidah-lidah api. Malaikatnya api. Senggol kiri kanan. Lah kamu? Gimana? Kalau nggak nyala something wrong loh. Bisa ngelihat nggak? Satu-satunya kemungkinan kalau atasnya semua api sampai kita nggak api, itu disconnect. Loh betul tuh? Kabelnya nggak nyolok. Loh yuk coba saudara, loh kalau listrik, loh kok enggak, yang ini kok enggak nyala? Lepas. Disconnect. Coba dicek dulu, connect enggak? Ke gereja connect enggak? Karena bukan ibadahnya loh, keintimannya yang count. Kalau engkau disconnect, apimu nggak bisa nyala. Hari ini saya ajak yuk connect lagi sama sumber api.
api. Supaya bisa menyala, kobarannya tambah besar. Kalau sudah nyala, lah ini kesalahan banyak orang Kristen. Tadi nggak nyala, tahu nih. Kenapa? Disconnect. Dikonekin nyala dong. Nyala. Ini saudara tiap hari ikut KKR gini nyala nggak? Kalau nggak nyala saudara nggak datang lagi. Loh bener kan? Enak di rumah, tidur, hari Sabtu. Kalau nggak nyala saudara akan bilang gini, besok kan saya datang pastor. Besok Minggu saya setor muka pastor. Tapi fakta bahwa saudara hari ini ada di sini, api itu nyala. Nah oke, puji Tuhan sudah nyala. Pak Imamat 6:12, kalau sudah nyala dijaga. Banyak orang Kristen berpikir apinya nyala dengan sendirinya. Oh nggak usah diapa-apain, dia nyala sendiri kok pastor. Api saya ajaib kok pastor. Dia nggak perlu dia nggak merepotkan, api saya ini bisa kok nyala-nyala sendiri pastor. Imamat 6 ngomong apa? Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Katakan dijaga. Saudara hari ini menyala ya, 1 tahun dari sekarang belum tentu. Jangan dengan naif bilang, kenapa ya pastor sekarang kok saya nggak menyala lagi ya? Ini loh jawabannya saudara. Nggak nyala sendiri. Harus dijaga. Nah ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Yang jaga imam atau Tuhan? Saudara yang bilang loh, dasar orang Kristen cerdik. Berarti pendeta dong pastor. Enak aja saudaraku. Ayo kita lihat. Ini pendetanya juga cerdik saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, sama-sama 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Berarti imamatnya tadi siapa? Kok masih sedikit ya saudara? Siapa di sini yang merasa dirinya dipanggil sebagai imamat yang rajani? Angkat tangannya yang paling tinggi. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Bapak Ibu, kalau apinya sudah menyala harus dijaga. Dan tugas jaga itu ada di saya. Masing-masing semuanya berkata saya. Saya harus menjaga. Api harus dikobarkan. Tidak dibiarkan padam. Jangan salah loh saudaraku. Setelah event besar, itu justru bahayanya menanti loh. Saudara KKR 10 hari gini on fire ya, tapi jujur capek enggak? Badan capek saudara, tapi rohnya menyala. Elia sama, setelah dia turunin api dari langit, on fire enggak tuh? Ngalahin Nabi Baal, on fire tuh? Besoknya Alkitab mencatat, seperti mau mati saja. Saudara harus jaga loh saudaraku, jangan salah loh. Kayak gini nih kalau saudara nggak hati-hati ya, saudara di sini haleluya puji Tuhan lala jatuh rebah guling-guling ya, pulang marah-marah loh. Oh, saya juga ngalami kok saudaraku. Kenapa? Fisik ini tetap capek. Kalau saudara nggak jaga hati, kena loh itu. Lebih nggak jaga lagi, apimu padam itu. Dan saudara akan takjub dengan bagaimana baru aja KKR 10 hari. Berapa lama kemudian kalau enggak hati-hati saudara bisa kayak meninggalkan semuanya loh.
Saudara lihat aja itu Elia. Hari ini izinkan saya mengatakan ini. Menjaga api bukan pakai perasaan, tapi pakai disiplin. Saudara jaga api itu bukan gini, oh aku merasakan apinya. Enggak. Suka enggak suka, tiap pagi tadi kayu itu ditata saudara. Suka enggak suka. Berasa on fire enggak berasa on fire. Menjaga api butuh disiplin, komitmen dan konsisten. Itu sebabnya 1 Timotius 4 ayat 7. Latihlah tubuhmu untuk beribadah. Latihan ibadah banyak gunanya. Latihan jasmani terbatas. Latihlah untuk ibadah. Harus terus tiap minggu ibadah. Suka enggak suka, paksa. Loh kok dipaksa pastor? Kan enggak baik dipaksa. Loh saudara kalau pagi hari enggak mandi. Zaman saudara kecil dipaksa maminya enggak? Enggak baik loh katanya. Enggak baik. Enggak usah mandi. Kalau enggak sikat gigi dipaksa enggak? Lu enggak baik. Jangan dipaksa-paksa. Anak tuh jangan dipaksa-paksa. Nah, enggak mau makan? Loh kok dipaksa terus gimana sih? Enggak mau sekolah? Saudara curang. Gaji 2 juta enggak cukup, ya toh? Tapi ibadah 1 kali cukup. Ya, yang jasmani tadi nggak boleh dipaksa, atau harus dipaksa? Harus dipaksa. Lah kok kalau nggak mau doa nggak dipaksa? Hah? Males doa kok. Kalau nggak mau puasa, saudara yang bilang loh ya. Saudara loh ya. Kalau nggak mau ibadah. Senggol kiri kanan, sesama biskota dilarang saling mendahului. Disiplin, komitmen, konsisten itu yang membuat rohmu bertumbuh. Gimana cara ngobarkan api? Ada 2 saudaraku. 1, firman. Oh firman, enggak. Firman itu seperti kayu api saudaraku. Saya bukain ya ayatnya ya. Imamat 6 ayat 12. Imam harus membakar kayu di atasnya tiap-tiap pagi. Lompat langsung Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Demikian firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Keren ya saudara. Coba perhatikan ke depan saudaraku. Perhatikan baik-baik ini. Firman itu seperti api. Jadi kalau saudara sedang lemah, justru datang ke gereja, jangan malah bolos. Paksain. Kenapa? Nanti dengar firman, itu sedikit demi sedikit ya, kekuatanmu jadi bertambah. Tapi hebatnya firman, dia bukan cuma seperti api Pak, dia seperti apa? Hammer. Berapa banyak di sini yang merasa masalahmu seperti gunung besarnya? Engkau butuh hammer firman ini. Pak, pecahin tuh satu-satu tuh. Pecahin satu-satu tuh. Orang yang gak punya firman di tangannya ya saudaraku, dia gak punya senjata tuh. Saudara ngadepi gunung tuh ya kayak tidak berdaya, powerless. Saudara merasa kecil, tapi kalau kau punya firman ya gunungnya boleh besar saudara. Engkau punya palu, pecahin tuh satu-satu saudaraku. Itu sebabnya engkau butuh firman. Firman itu enggak dengan sendirinya menarik Bapak Ibu. Firman bukan drakor. Kalau drakor saudara lihat aja sampai pagi. Firman enggak dengan sendirinya dagingmu. Kalau saudara mau tahu daging masih hidup, dengerin firman. Itu daging nanti. Saudara bisa lihat daging hidup. Nah, kerasa?
Nah, daging itu nyata. Kenapa firman begitu susah untuk dicerna? Karena firman itu makanannya roh, bukan makanannya daging. Kalau dagingnya semakin kuat, terimanya firman semakin males. Makanya butuh puasa. Puasa saudara nggak ngasih daging makan kan? Nah, kecuali puasanya ini saudaraku, makan terakhir jam 12 malam. Makan lagi jam 6 pagi. Ya saya berusaha kok Pastor, saya berusaha. Yang berikutnya saya makan jam 2 lah Pastor. Gak ada bedanya saudara. Itu harus cukup di titik yang nanti saudara akan ngerasa dagingmu itu ngelawan tuh. Di titik dagingmu itu ngelawan, saudara tahu, terusin tabrak jangan makan. Itu giles daging tuh. Tapi begitu dagingmu ngelawan pengen makan, saudara kasih dia makan, dia akan ngomong yes. Kuat lagi dia. Make sense Bapak Ibu? Kuatin ya firmannya ya. Kalau saudara sedang apinya padam, firman tambahin saudaraku. Kuatin firmannya, dengerin banyak firman. Yang terakhir, yang kedua saudara, gimana cara engkau menyalakan api? Enggak bisa yang lain, butuh angin saudara. Angin itu apa? Doa. Masih ingat tadi Kisah Rasul 2, ayatnya yang kedua saudaraku. Kisah Rasul 2 ayatnya yang kedua, multimedia. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti apa? Tiupan angin keras. Kenapa saya katakan angin api? Karena kalau angin biasa dia niup ke api, apinya padam. Angin yang satu ini begitu bertiup, ayat yang ketiga saudara baca, lidah-lidah seperti nyala api turun. Ini yang saya sebut angin api. Doanya dikencengin Bapak Ibu. Doanya kencengin terus ya. Doanya kencengin. Tahukah saudara, begitu angin api ini bertiup saudara, tiba-tiba rasul-rasul berbicara dalam bahasa lidah. Saya beberapa hari terakhir saudara ketika saya doakan, saya terus mencari orang-orang yang belum bisa berbahasa roh. Kenapa? Saya tahu betapa pentingnya bahasa roh. Ada waktu di mana engkau tidak bisa berkata-kata, rasanya udah lemes badannya kayak sudah tidak mampu. Rasanya sudah tidak punya kekuatan, bahasa roh membantu engkau berbicara kepada Bapakmu di surga dengan perkataan yang tidak terucapkan. Engkau yang belum dapat bahasa roh, nanti maju saudaraku. Kalau didoakan sama siapapun itu bilang, saya mau bahasa roh. Oke ya, oke. Buat saudara yang belum berbahasa roh, jangan berpikir bahasa roh itu nunggu lidahmu ditarik Roh Kudus. Ini banyak orang salah di sini, saudara. Makanya kalau bahasa roh tuh wajahnya gini loh. Karena nunggu, ininya itu kayak gitu. Enggak, saudara. Saudara, bahasa sehari-harinya bahasa apa? Indonesia. Ketika mau berbahasa Inggris, apa nunggu lidahnya ditarik? Hah? Saudara mau bilang I love you? Gitu? Enggak. Yang ngomong itu saudara. Jadi saudara jangan nunggu nanti kayak ada getaran saudaraku. Terus saudara kayak lidahnya tiba-tiba wah itu tandanya Pastor. Langkah kedua, gitu saudara. Enggak saudara. Saudara dengan iman, percaya Roh Kudus itu dicurahkan di dalam hidupmu. Engkau berkata-kata dalam bahasa lidah. And that is you. At the beginning that is you. Nanti lama-kelamaan ya ketika saudara terus berkata-kata kirataka syatataka. Itu seperti kayak air itu mengalir. Aliran air hidup beberapa minggu lalu tuh. Itu kayak ngalir. Tiba-tiba kayak semangat gitu saudara.
Sama seperti bahasa Inggris loh saudara. Saya tanya kalau saudara nggak pernah latihan bisa hilang nggak? Sama. Yang udah pernah dapat tapi nggak pernah dipakai lagi yuk. Banyak-banyak berbahasa roh. Berapa banyak yang mau? Apinya dinyalakan kembali. Tepuk tangan bangkit berdiri yuk.